Jadi FYI, harga pinang yang dijual di India, di Bangladesh, itu harganya sekitar 70.000, 80.000 1 kilo. Sementara di sini harga kita ekspor sekitar 30 ribuan, 33 ribuan. Halo brother, jadi hari ini aku mau berbagi pengalaman pertama kali aku ekspor. Nah, jadi di pertama kali aku ekspor sebelum tahun 2021, itu pertama ekspor di tahun 2020, itu di akhir tahunnya, itu sekitar bulan Desember. Tapi sebelumnya itu aku dan teman berpartneran, dan sebelumnya juga join di kelasnya bisa ekspor, terus kemudian collab sesama partner dan ngumpulin modal bareng untuk memulai ekspor. Jadi sebelum kami melakukan ekspor itu kami riset di daerah aku, itu kebetulan di daerah Aceh. Jadi di Aceh ini banyak sumber daya alam yang bisa dibuat ekspor. Nah, itu sumber daya alam seperti pinang, kopi, kemudian lidi sawit, kemudian ada lagi cengkeh, ada minyak nilam, minyak sereh wangi, kemudian pala, bunga pala, dan masih banyak lagi. Jadi kami tentuin lah, kayaknya yang paling bagus, yang paling prospek itu kayaknya pinang, karena pinang ini bisa disimpan lama kalau sudah mencapai kadar air tertentu. Nah, jadi kami tentuin lah pinang. Jadi selama dari bulan Agustus itu sampai bulan Oktober, itu sambilan kami belajar juga belajar secara otodidak, itu langsung kami praktekin dan terapin. Dan alhasil itu kami mendapatkan bayar pertama itu proses sampai closing itu selama 1 bulan. Itu semua kami mendapat bayarnya itu murni dari Facebook. Jadi setiap hari itu aku sama teman, sama partner itu kayak bikin penawaran, tapi itu melalui grup Facebook. Kami ngirimnya itu ngupload tiap grup-grup Facebook, yaitu seperti grup Battle.Nuts yang ada di Pakistan, yang ada di Bangladesh, yang ada di India. Jadi tugas aku itu bagian setiap hari itu posting. Nah, tapi di setiap postingan itu aku mencantumkan nomor WA. Jadi nomor WA-nya langsung direct ke link. Contoh WA. Jadi di linknya itu langsung nomor HP, tapi begitu diklik sama si calon buyer dia langsung ke direct ke WA bisnis. Nah, pada saat ke WA bisnis itu ada teman partnerku yang handle. Jadi dia bagian finishing sama si buyer. FYI, harga pinang yang dijual di India, di Bangladesh, itu harganya sekitar 70.000, 80.000 1 kilo. Sementara di sini harga kita ekspor sekitar 30 ribuan, 33 ribuan. Dan itu sangat jauh ya perbedaan yang mereka jual di sana sama dijual di sini. Jadi hal pertama yang dilakukan buat ekspor itu kita harus punya badan hukum dulu, kemudian ngurus legalitas izinnya, kemudian sudah beres kita lanjut ke bikin website. Nah, kenapa website? Karena untuk kita membangun trust terhadap si buyer, karena si buyer ini butuh validasi kepada kita, si penjual, seller. Juga di website itu kita memaparkan produk-produk kita. Nah, kita juga mencantumkan company profile kita yang ada di website. Jadi si buyer ini bisa bikin percaya. Jadi itulah pentingnya sebuah website. Kalau nggak punya website bisa nggak? Bisa. Jadi ada temen aku juga yang pernah ekspor, dia tanpa memiliki website, tapi dia memiliki company profile tapi di dalam bentuk PDF file. Nah, dia bisa berhasil ekspor di Dinipah dengan cara itu ya. Ini balik lagi ke topik. Jadi di akhir bulan 12 itu kami berhasil ekspor sebanyak 2 ton. Tidak banyak, tapi itu memakan waktu yang lama. Karena kami belanja produknya itu melalui supplier, yaitu petani. Karena kami ingin mengejar margin yang lebih tinggi. Jadi kami belanja ke petani, kemudian sortir sendiri. Nah, kebetulan kami
belum berpengalaman dalam bidang product knowledge, jadi kami belajar secara otodidak juga. Jadi di situ banyak kesalahan yang terjadi. Contohnya pada saat kami pengemasan barang, benang itu kami lapisi dalam goni itu kami isi plastik. Nah, di plastik itu ternyata bisa bikin pinang itu panas dan bisa membusuk. Nah, pada akhirnya pada saat pengiriman pertama itu kami tidak dilanjutkan kontrak dikarenakan pas tiba selama 1 bulan itu, pas di awal tahun 2021 barangnya tiba di India dan pinangnya itu tidak sesuai standar, dan si bayarnya itu langsung nelpon. Dia itu kayak marah-marah, terus dia bilang gini, bro ini barangnya tidak sesuai spek dan aku nggak tahu jual kemana nih, gimana lu. Tapi si buyer ini tidak mengklaim dan dia tidak minta ganti rugi juga, dan itu murni kesalahan kami. Dan ternyata itu poin yang paling penting adalah kita harus benar-benar merhatiin produk knowledge-nya dulu. Kita harus pahami cara packingannya gimana. Maka itu penting banget tentang produk knowledge yang harus kalian kuasai di suatu produk. Jadi kalau tiap-tiap produk itu prosesnya itu berbeda-beda, juga kadar airnya itu berbeda-beda, maka kita harus pelajari itu dari orang yang ahlinya. Dan di next ke depan, terus di awal tahun 2021 itu di sekitar bulan Februari Maret itu banyak yang masuk orderan lagi itu kepada kami. Itu kayak seperti lidi sawit, kemudian cengkeh, dan juga pinang lagi. Dan kami juga ngirim pinang lagi yang kedua, dan itu kami belajar dari kesalahan. Ternyata nggak boleh packagingnya begitu karena bisa buat busuk. Nah, juga proses sortir kami tidak melakukan sortir lagi, tapi kami langsung ngambil ke supplier yang ada di Jambi untuk pinang. Jadi pesan aku kepada teman-teman yang baru mulai merintis ekspor, itu kalian memang harus merhatiin produk knowledge kalian. Itu quality control kalian tuh harus terjaga, karena yang diekspor ini bukan main-main. Udah sekian, mungkin di lain waktu bakal kita bahas-bahas lagi mengenai ekspor, dan aku bakal bagi tips lagi tentang mencari buyer. Oke, see you, bye bye.